budaya positif yang akan kita adakan nantinya di sekolah kita SDN Purwodadi. Sebelumnya saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen. Dalam materi ini saya mempelajari tentang budaya positif yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, karena saya sekarang sedang berada di SDN Purwodadi, harapan saya adalah saya akan mengembangkan budaya positif ini di sekolah. Tentunya untuk mengembangkan budaya positif, saya tidak dapat bergerak sendiri. Saya membutuhkan kolaborasi dari teman-teman semuanya agar kita satu visi, satu pemahaman untuk dapat membentuk budaya positif yang ada di SDN Purwodadi. Untuk dapat menerapkan budaya positif, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu. Nah, untuk saya kemarin mempelajari materi ini lebih banyak, ternyata, saya ternyata selama ini, nah itu jadi seperti itu Bu. Jadi banyak pemahaman yang berbeda dengan apa yang sudah saya pahami. Nanti kita belajar sama-sama, semoga dengan pemaparan kali ini dapat memajukan sekolah kita menjadi lebih baik. Siap Bapak Ibu? Ya, oke, baik. Dalam menentukan budaya positif di sekolah, itu kita perlu memahami beberapa materi, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, ada pula kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, serta yang terakhir adalah restitusi untuk segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu disiplin positif. Kita sering sekali mendengar kata disiplin. Kita lebih sering tahunya kalau disiplin itu apa ya, Bapak Ibu? Tepat, patuh begitu ya? Iya, betul sekali. Disiplin positif di sini itu kita diharapkan dapat mengembangkan hal-hal positif di sekolah berlandaskan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sudah sering sekali mendengar ya Bapak Ibu? Dari zaman dulu pendidikan, prakarsa pendidik kita Bapak Ki Hajar Dewantoro ada 3 semboyannya, Ing Arso Sumpulodo, Ing Madya Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Ini sudah tidak diragukan lagi, Bapak Ibu guru hebat sudah memahami ini, dan diharapkan nanti disiplin positif ini adalah disiplin yang tanpa memberikan ancaman ataupun memberikan hukuman, tetapi dapat membentuk karakter berdasarkan nilai kebajikan. Jadi selama ini anak terlihat disiplin, kita belum tahu Bu, itu motivasinya ada dari dalam diri anak itu sendiri atau dari orang lain atau dari keduanya, itu bisa terjadi. Tetapi motivasi yang paling kuat bisa tertanam dalam diri adalah kalau itu motivasi berasal dari dalam. Kalau dari luar, biasanya apabila saya mau disiplin supaya tidak dimarahi Bapak Ibu guru, menghindari sebuah hukuman. Ketika sudah tidak diajari, tidak dibimbing oleh guru tersebut, dia tidak lagi disiplin. Itu yang disebut dengan motivasi yang dari luar. Jadi bukan dari kesadaran diri sendiri. Nah, nilai kebajikan itu apa? Di sini ada 2 tokoh besar. Yang pertama adalah Dr. William Glasser pada teori kontrolnya. Itu berpendapat bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kalau menurut Diana Gosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi diharapkan disiplin positif ini benar-benar muncul dari dalam diri. Tetapi ini bukan sesuatu yang instan ya Bapak Ibu, ini benar-benar membutuhkan suatu proses. Selanjutnya yaitu tentang apa sih perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sudah pernah mendengar atau belum Bapak Ibu? 3 hal ini yang sudah biasa kita dengarkan yang mana ya? Hukuman dan konsekuensi ya. Hal barunya ini ya, restitusi, sama berarti. Kemarin waktu saya mempelajari materi ini juga apa sih ini ya? Ini
ada sebutan dari penemu ini ya, Alficon, dihukum oleh penghargaan. Selama ini kita semangat sekali memberikan penghargaan ya kepada anak, tapi ternyata ada beberapa anak yang merasa penghargaan itu adalah bentuk hukuman untuk dirinya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Berarti kita sudah yakin kalau kita ngiming-ngimingi sesuatu, sebenarnya kita tahu kalau orang itu tidak mau melakukannya, tetapi kita paksa untuk melakukannya. Kalau paksaan, kira-kira itu motivasi dari dalam atau dari luar? Dari luar, betul. Oke, selanjutnya masih tentang dihukum oleh penghargaan. Apa sih pengaruhnya dalam jangka pendek dan jangka panjang? Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan itu juga tidak efektif, karena jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta ada dua kemungkinan yang terjadi. Lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya, atau mungkin tidak mau sama sekali melakukannya. Itu karena mau melakukan sesuatu hanya karena ingin penghargaan. Penghargaan itu juga dapat merusak suatu hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi mereka yang penting bertindak kira-kira bu gurunya senang. Itu hanya jadinya seperti itu. Kemudian lagi, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Pemikiran anak hanya terbatas pada penghargaan ataupun imbalan, sehingga esensi belajar yang ditanamkan itu tidak tepat. Itu ternyata bahayanya sebuah penghargaan. Dihukum oleh penghargaan selanjutnya adalah penghargaan dapat menurunkan kualitas. Hasil kerja tidak berkembang dengan signifikan, sehingga pada tahap tertentu akan berhenti berkembang. Jadi seperti tadi, sudah kecewa, akhirnya tidak dapat penghargaan, biasanya malah tidak ingin berkembang lagi. Ada yang atau dia mengharapkan penghargaan yang seperti A, tapi dia dapatnya yang seperti B, tidak sesuai yang diinginkan, tidak mau berusaha kembali. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang efektif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi mereka terlalu hati-hatinya itu malah jadi penekanan pada dirinya, tidak bisa berkembang. Aduh, nanti kalau saya punya ide A, tapi bu gurunya rasa saya tidak mau inilah. Jadinya dia tidak bisa berkembang dengan pemikirannya sendiri. Selanjutnya adalah penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi harapannya tadi pengennya A, dapatnya B, pengennya dapat ranking 1, dapat ranking 2. Untuk anak yang punya ambisi itu suatu tekanan sendiri untuk dirinya. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak, pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, itu pemahaman tentang dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya adalah untuk membentuk suatu disiplin budaya positif, itu kita juga dapat membentuk keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar keyakinan kelas Bapak Ibu? Oh iya.
Ya baru ya Pak. Oke, selama ini biasanya kalau di kelas kita membuatnya apa, Gek? Tata tertib, betul, tata tertib. Iya, kalau tata tertib itu lebih banyak kalimatnya dilarang. Ya, tidak boleh itu seperti itu. Kalau lebih simpelnya, kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif dan mengandung nilai kebajikan. Itu intinya seperti itu. Ya, jadi lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Nah, dalam membuat keyakinan kelas kita perlu melibatkan anak-anak. Kebetulan tadi saya baru mempraktikkan itu pada anak-anak. Coba kita buat aturan di kelas. Benar, anak-anak langsung tidak boleh makan di kelas, Bu. Dilarang berisik. Nah, itu sudah muncul dari mereka, itu kalimat-kalimatnya negatif. Kemudian kita ubah menjadi kalimat yang positif, seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi selalu membuang sampah di tempat sampah, seperti itu. Oke. Nah, ini ada contohnya sebuah keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Ini lebih mudah dipahami karena ini kelas 1. Kelas 5 nanti kalimatnya bisa lebih bervariatif karena anaknya juga sudah lebih dewasa. Seperti selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Di sini tidak ada kalimat negatifnya. Itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi begini Bu, anak itu kadang bersikap yang di luar ekspektasi kita, bahkan lebih cenderung ke arah yang negatif. Ternyata itu bisa berkemungkinan seorang manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Anak yang bertindak negatif berkemungkinan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Jadi ini nanti bisa dilihat kalau anak kita bertingkah yang negatif, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan mana yang belum mereka terpenuhi. Nah, ini kebutuhan untuk bertahan hidup, contohnya papan, sandang, pangan, kesehatan, rasa aman. Nah, itu. Ada juga kebutuhan cinta dan kasih sayang, perasaan ingin diterima dalam kelompok, perasaan menyukai guru dan teman. Ini suatu kebutuhan. Ada juga kebutuhan kebebasan, kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat, memberikan kesempatan mencoba hal baru. Kemudian kebutuhan kesenangan, ada murid yang melakukan segala sesuatu dengan senang maka akan memiliki konsentrasi yang tinggi. Yang kelima adalah kebutuhan kekuasaan, yaitu keinginan berkompeten, keinginan memiliki harga diri. Jadi misalkan ada sebuah kasus seperti ini Bu, siswa Doni, siswa kelas 2 ini sering sekali merebut bekal temannya, kemudian banyak dari teman-temannya yang bercerita ke guru kelasnya. Nah, sebagai guru kelas sebaiknya mengidentifikasi dulu. Kita cari tahu dulu mengapa anak itu melakukan hal tersebut. Karena setiap perbuatan anak pasti ada alasannya. Itu sudah jelas. Semua tindakan manusia berbuat sesuatu ada alasan dan ada tujuannya. Mungkin kalau setelah
Setelah ditanya, Doni menjawabnya seperti ini, saya lapar Bu, tidak bawa makan. Oh berarti dia tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, dia butuh makan. Jawabannya seperti itu. Atau lagi, misalkan yang ini, saya itu senang Bu kalau teman-teman ngiwi-ngiwi saya. Jadi teman senang lihat saya ketika merebut makanan, berarti dia ingin diperhatikan. Mungkin dia tidak dapat pemenuhan itu di keluarganya. Mungkin lagi, misalkan ditanya jawabannya begini, soalnya bekal saya aja terus Bu, sama terus, mie terus. Kalau punya teman-teman ganti-ganti, jadi saya ingin mencoba makanan yang lain. Berarti kebutuhan kebebasannya dia yang belum terpenuhi. Atau mungkin Doni punya jawabannya seperti ini, kalau misalkan saya sedang merebut, itu teman-teman jadi pada nangis Bu, jadi lucu. Mereka ketika mereka itu lucu Bu. Nah itu berarti dia belum bisa memenuhi kebutuhan kesenangannya. Jadi glowing batin itu gak senang, dia tidak terpenuhi kesenangannya di rumah. Atau yang kekuasaan ini, misalkan seperti ini, Doni menjawabnya adalah, saya hebat Bu, teman-teman takut dengan saya. Berarti dia memang kurang kebutuhan kekuasaannya. Itu seperti itu Bu. Jadi setiap tindakan anak melakukan negatif, mungkin ada salah satu kebutuhannya yang belum terpenuhi. Nah, sebagai guru, kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Bagaimana kita tahu? Kita akan sesekali anak suruh menuliskan hal apa yang membuat kamu senang, hal apa yang membuat kamu tidak bosan. Misalkan apa itu bisa dituliskan, yang dia senangi apa, yang membuat dia tidak bosan apa, itu seperti itu. Jadi menjadi guru itu seperti benar-benar orang tuanya, tahu yang disukai dan tidak disukai. Kelemahannya adalah, itu juga kelemahan saya ya Bapak Ibu, kalau di rumah 2 atau 1 anak ya, ini 23, kita harus tahu dan hafal dari masing-masing permasalahan. Tapi bisa lah kalau pelan-pelan. Selanjutnya, untuk membentuk budaya positif sebagai guru, ternyata kita punya 5 posisi kontrol. Kita bisa menjadi guru yang penghukum, atau guru yang pembuat orang merasa bersalah, atau mengontrol guru sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Baik, di sini akan saya tampilkan tentang peran kontrol guru selama ini. Coba kita bisa melihat selama ini kita ada di posisi kontrol yang mana. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Berapa Bu posisi kontrolnya? Ada 5. Kita akan di sini tampilkan foto. Nanti setiap seorang guru yang menerapkan posisinya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nanti kita jadi tahu kita di posisi yang mana. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, Baik Bapak Ibu, dari tayangan 5 posisi kontrol guru tadi, selama ini sudah berada di posisi yang mana Bu? Yang mana Bu? Penghukum. Oke, mana lagi? Kalau Pak Kardiman punya pendapatnya selama ini di posisi penghukum ya Pak? Atau ada dua Pak, penggabungan penghukum dan apa begitu? Oh tidak, yang lain?
Di posisi mana Bapak Ibu? Manajer, oke, bagus sekali. Ada lagi? Oke, kalau sharing pendapat Ibu, saya selama ini sering berada di posisi pembuat orang merasa bersalah dan juga sebagai teman. Sebelum tahu konsep ini, saya masih di posisi itu Pak Diman. Jadi belum tepat ternyata ya Pak Diman kan? Ternyata bahayanya membuat orang merasa bersalah itu lebih menyeramkan daripada sebuah hukuman fisik. Karena itu adalah mentalnya yang kena. Kalau penghukum biasanya fisik ya, langsung lari atau apa. Tapi kalau membuat merasa bersalah, benar-benar dibuat apa hal buruk yang terjadi pada gurunya itu karena kamu. Guru disalahkan kepala sekolah karena kamu. Itu langsung seperti itu. Itu kalau sampai di anak psikisnya, itu benar-benar membuat tertekan, minder, dan namanya tidak mau berkembang di lingkungannya. Itu seperti itu katanya. Kemudian saya juga sering teman, karena saya merasa murid saya dulu kelas 6 sudah bisa diajak kompromi ini. Saya memposisikan sama sebagai teman, tetapi ternyata itu juga tidak baik. Karena ketika tadi contoh sebagai teman ya, setiap anak itu membuat masalah yang menyelesaikan gurunya. Terlambat sudah nanti keterlambatan itu bu guru yang mengurusi. Jadi anak itu akan tergantung. Mungkin anak itu akan patuh pada saya, tetapi tidak bisa patuh pada guru yang lainnya. Karena bukan aturan yang dia ikuti, tetapi guru. Itu seperti itu. Betul tadi Bu Yanti ya, paling bagus adalah posisi manajer. Jadi ditanya dulu alasannya mengapa. Tadi ditanyakan keyakinan kelas ya. Jadi sebelum menerapkan sebagai manajer, kelas atau sekolah itu harus punya keyakinan dulu. Keyakinan yang sudah disepakati, nanti sikap yang tidak sesuainya itu yang bagaimana. Seperti di awal tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman membuat kesalahan, hukumannya begini, biasanya lebih ke fisik. Kalau kemarin sharing dari teman-teman itu banyak yang sekolah seperti pelayaran. Itu di tempat kami mau tidak mau harus hukuman fisik. Tidak terlambat itu berarti harus keliling. Itu kan seperti itu penghukum. Kalau konsekuensi itu lebih ke akibat yang tadi dia tidak masuknya terlambat. Konsekuensinya apa? Dia ketinggalan pelajaran. Dia harus mempelajari materi itu sendiri, tidak dibimbing oleh guru. Kalau restitusi itu adalah ketika anak melakukan sebuah kesalahan dibantu untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara dia sendiri. Jadi setiap anak mungkin akan memperbaiki kesalahannya dengan cara yang berbeda-beda. Jadi nanti di situ ada pemakluman yang namanya salah itu manusiawi, tetapi kamu harus bertanggung jawab atas kesalahan itu dan memperbaikinya. Itu seperti itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, nah selanjutnya adalah di sini ada sebentar. Oke, di sini ada segitiga restitusi. Jadi dalam bertindak kontrolnya sebagai manajer, apabila ada kasus di sebuah kelas kita, di sekolah kita melakukan 3 tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Niku ya Bu, kalau mau menerapkan ini harus ada keyakinan yang sudah dibuat. Kalau tidak ada, kita tidak bisa nanti di langkah yang ketiga. Nah, pada menstabilkan identitas, di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau anak misalkan terlambat, itu sudah takut duluan. Itu tidak stabil kondisinya. Nah, kita sebagai guru menstabilkan dulu, biar tenang dulu. Kalau anak sudah pada kondisi ini, biasanya akan lebih mudah terbuka, mengutarakan alasan dia melakukan itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, bisa mengatakan seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi dibantu, ditanya kenapa sih melakukan kesalahan. Setelah itu mengkaitkan dengan kesalahan yang dibuat itu, berarti keyakinan kelas apa yang sudah dia
langgar padahal sudah disepakati. Setelah itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, keyakinan kelas ini bisa berubah ya, bisa ditambahi, jadi dievaluasi terus. Karena setiap harinya mungkin akan muncul kasus yang berbeda. Lah kalau misalkan kasusnya itu tidak ada pada keyakinan kelas kita, bagaimana? Cari yang paling mendekati. Jika itu tidak bisa, nanti yang paling mendekati itu kita tambahkan lagi. Karena keyakinan kelas itu tidak yang bersifat tidak bisa diubah. Itu tidak seperti itu. Oke. Baik, ini di sini video yang satunya tidak terlalu banyak. Ini contoh seorang guru BK melakukan tindakan sebagai manajer. Ini ada anaknya yang datang ke ruang BK. Kebetulan di sini contohnya lebih ke anak SMP ya, bukan anak SD atau SMA ini malah. Oh SMA. Siang Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Di sini Bapak juga seolah-olah kita merasakan hal yang sama. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik. Itu contoh ya Bu, menangani sebuah masalah. Jadi itu anaknya mengejek temannya, tapi tidak langsung. Biasanya kalau posisi pembunuh, siapa yang bilang itu? Itu kata-kata tidak sopan. Anaknya mau menjelaskan pun tidak beri kesempatan, itu seorang pembunuh. Tapi di sini kalau kita menerapkan segitiga restitusi, ada tahapannya. Nah, hal seperti ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan ya. Mudah apa? Cukup susah ya Bapak Ibu? Iya susah. Ini benar-benar butuh suatu proses. Tidak bisa 1-2 kali penyelesaian. Atau biasanya seperti ini. Kalau anak SD, kemarin kami sharing, biasanya kalau ditanya tidak mau jawab. Nggak? Iya tetap. Atau nangis, atau enggak hanya seperti itu. Itu yang susah kita untuk validasinya. Kadang anak itu juga cenderung menyalahkan temannya. Kesalahan yang dia buat, dia lempar pada temannya. Nah itu kan berarti belum tumbuh kesadaran pada dirinya.
Nah itu juga kesulitannya. Tetapi kemarin sharing dari teman tidak apa-apa, yang penting kita akan tetap coba seperti itu. Jadi buat anak nyaman dulu, nanti biar dapat mengakui sebuah kesalahannya dan ajak mereka untuk memperbaikinya, agar dia merasa percaya diri kembali. Melakukan kesalahan itu ada rasa ketakutan tersendiri pada anak tersebut. Kemarin sudah misalkan mengajak temannya, dimarahi sama gurunya, itu dia sudah takut. Misalkan kelihatannya tidak takut, itu hanya disembunyikan saja, tetapi di dalam hatinya kita itu tidak tahu. Makanya untuk itu semoga kita dapat menerapkan segitiga restitusi itu bersama-sama, sehingga anak-anak benar-benar dapat berkembang dengan baik, dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak dikucilkan oleh teman-temannya. Itu beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membentuk budaya positif di sekolah kita. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami lah. Bagaimana Bu? Tadi apakah ini hal baru atau memang sebelumnya sudah pernah mendengar? Hal baru atau sudah pernah? Ada yang rasanya bertentangan ya? Dengan aja orang seperti ya, lama nanti. Ya memang betul. Ini akan membutuhkan waktu yang lama dan itu tidak bisa 1 bulan 2 bulan dapat selesai. Tapi apabila di sekolah kita kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya menerapkan itu berkesinambungan, konsisten, itu bisa terjadi. Karena akan membentuk budaya kan itu kebiasaan ya. Jadi bisa membentuk budaya yang baru. Kenapa selama ini lebih banyak penghukum? Karena budayanya dulu sudah seperti itu. Oleh karena itu mulai sekarang disarankan agar dapat membentuk budaya positif yang lainnya. Oke, sudah selesai. Di sini saya minta pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Bagaimana cara Bapak Ibu membentuk budaya positif di sekolah kita? Silahkan coba tuliskan satu kegiatan yang dapat, usulan dari Bapak Ibu, yang dapat membentuk budaya positif di sekolah kita, sehingga dapat membantu siswa mengembangkan potensi dalam dirinya tanpa paksaan dari luar, tetapi muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Monggo silakan ditulis dulu Bu. 1 menit cukup ya. Nanti kalau yang sudah bisa menempelkannya pada kertas plano. Ini akhir acaranya seperti ini. Yang sudah bisa langsung ditempelkan di depan. Oke, itu ada perekatnya dilepas, kemudian ditempel di depan. Monggo Bu Goti sudah? Ditempel ke depan Bu Goti. Oke, di sini ada penulisan harapan di sini. Budaya positif. Oke, ya. Monggo yang lain. Cara Pak ke bawah. Oh, di samping boleh Pak. Oke. Oke, baik nanti monggo. Yang ada. Oke, ini banyak sekali. Sudah semua ya? Oke, di sini ada rencana budaya positif. Di sini mendukung bakat anak, pembiayaan keagamaan, literasi, pemanfaatan perpustakaan, saling menghargai, kegiatan membaca siswa selama 15 menit sebelum pembelajaran, hampir sama, literasi, berdoa, refleksi di akhir pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya partisipasinya. Semoga rencana itu dapat terrealisasikan di ruang kecil dulu di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nanti bisa kita sepakati bersama menjadi keyakinan sekolah kita, sehingga dapat membentuk budaya positif di sekolah kita. Oke, terima kasih. Selamat
di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selanjutnya nanti kita bisa sambil jalan lah ya, sharing satu sama lain. Kita perlu berkolaborasi sesama rekan kerja untuk bisa memperbaiki seperti yang ditulis di sini tadi itu, melakukan refleksi. Ini penting sebagai seorang guru Bapak Ibu. Saya belum konsisten melakukan itu. Setiap akhir kegiatan, mari kita sering berefleksi, berkaca pada diri yang tadi kita sudah lakukan baik tidak sih? Kurangnya apa sih? Supaya kita tidak merasa cepat puas pada pencapaian yang telah kita miliki. Kalau kita tidak mudah cepat puas, kita terus melakukan perbaikan yang tentunya nanti akan semakin memajukan sekolah kita, SDN Purwodadi. Demikian.